As-salatu khairum minan naum. Di tengah kesunyian subuh, pesantren memulai harinya. Tak ada peluit, tak ada sirine, dan tak ada mesin waktu digital. Hanya adzan, kecipak air wudhu, langkah kaki, dan niat menuntut ilmu. Namun di luar sana, dalam percakapan dunia modern, pesantren kerap disalahpahami, disebut feodal, bahkan bentuk perbudakan. Kiai dianggap raja, santri disebut hamba. Tapi benarkah demikian? Sejarah tak pernah menulis pesantren sebagai istana. Ia lahir dari rakyat, tumbuh dari surau-surau kecil, dan langgar bambu. Tak ada kasta, tak ada garis kebangsawanan. Hanya semangat untuk mencari ilmu dan ridho Allah semata. Hubungan antara kiai dan santri bukanlah hubungan kuasa, tetapi ikatan spiritual, ikatan ilmu dan keikhlasan. Kiai dihormati bukan karena darah, melainkan karena adab, pengorbanan, dan keikhlasan yang beliau tularkan. Di era keterbukaan informasi, citra pesantren sering dibaca secara hitam putih. Hanya dilihat dalam sudut sempit, kemudian buru-buru disimpulkan dalam pikiran yang penuh akan penghakiman. Gestur hormat santri dianggap simbol ketakutan dan ketundukan, bagaikan kehidupan dalam ancaman penjajahan. Padahal di balik punggung yang merunduk, tangan yang mencium, dan derap langkah yang nyaris tak bersuara, tersimpan bahasa cinta, bahasa adab, akhlak, dan pendidikan karakter yang nyata. Feodalisme adalah menindas karena memaksa, tetapi di pesantren, hormat itu lahir dari kesadaran. Sikap rendah hati yang mereka lihat secara nyata dari sosok kiai menjadi pendidikan konkret bagi santri untuk kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Santri tahu, tanpa adab ilmu tak akan berbuah. Tanpa akhlak, kepandaian hanyalah bentuk terselubung dari kelicikan. Patuh bukan berarti takut, tunduk bukan berarti tak berpikir. Justru di sanalah kebebasan dimulai. Kebebasan yang berakar dari rasa hormat. Dalam kehidupan sehari-hari, pesantren menanamkan kesetaraan dalam kesederhanaan. Tak peduli anak petani atau anak pejabat, semua tidur di kamar yang sama, makan dari nampan yang sama. Di sini ilmu bukan milik golongan, dan kemuliaan tak diukur dari jabatan, melainkan dari seberapa dalam seseorang menghormati ilmu dan ahli ilmu. Jika feodalisme menumbuhkan jarak, maka pesantren justru menghapusnya. Zaman terus berubah dan pesantren pun bertransformasi tanpa kehilangan ruhnya. Kini mereka membuka ruang bagi teknologi, sains, dan media. Santri tak hanya menghafal kitab, tetapi juga belajar mengelola data, memimpin komunitas, dan membangun ekonomi umat. Modernisasi bagi pesantren bukan berarti meninggalkan akar, melainkan menumbuhkan cabang baru yang lebih kuat. Santri perempuan kini berdiri sejajar, berbicara dengan percaya diri, membawa pesan bahwa ilmu adalah milik semua jiwa yang mau belajar. Zaman boleh berganti, namun nilai di pesantren tak pernah usang. Keikhlasan, kesederhanaan, dan cinta kepada ilmu. Di saat dunia mengejar popularitas, pesantren mengajarkan arti khidmah, mengabdi tanpa haus akan validasi. Pesantren bukan sistem feodal,
tetapi sistem fadilah, sistem kemuliaan. Di dalamnya, hormat bukan tanda tunduk dan terpuruk, melainkan jalan menuju keberkahan. Jika feodalisme memelihara ketakutan, pesantren menumbuhkan keberanian. Jika feodalisme mengikat manusia pada kekuasaan, pesantren mengikat hati pada kebenaran dan ketulusan. Dan selama masih ada santri yang menunduk untuk mencium tangan gurunya, sesungguhnya disitulah kemerdekaan sedang lahir. Dari ilmu, dari cinta, dan dari adab.